kita mulai, kita baca untuk doa kalau kita akan menimba ilmu. Robi softly softly wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya Mbak Reni nih, Masya Allah yang masih sedang dalam perjalanan karena sudah janji tetap hadir. Masih di jalan juga ini ya Mbak Reni ya? Iya, lagi di rest area ini, rest area berapa sih? Masya Allah luar biasa, jazakallahu khairan katsir. Jadi itu temanya menarik sekali ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang ilmu diberikan oleh Mbak Reni. Dan kalaupun nanti misalnya ada tanya jawab atau ada yang kurang mengerti, mungkin setelah Mbak Reni menyampaikan materi, nanti kami akan memberikan session tanya jawab. Mohon izin Mbak Dian, ini nggak limited ya ini Jimit ya? Enggak. Insya Allah enggak. Enggak, ya Alhamdulillah. Biasanya kalau limited kita agak keburu-buru ya. Ini Alhamdulillah bisa lebih dari 45 menit. Oke, silakan Mbak Reni waktunya. Baik, kok nggak ada wajahnya? Wajah-wajahnya pada kemana? Emang nggak ada wajahnya ya kalau kayak begini ya. Kalau di apa? Saya masih lihat wajahnya Mbak Reni. Saya masih lihat. Ya, biasanya begitu kalau nge-share, kita sebagai yang nge-share nggak akan tampak gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak ngelihat ya. Tapi bisa itu Mbak sebenarnya. Bisa jadi masuknya kepada share, kemudian share jadi nanti kita ada kayak ngomong Windows. sama ini ya. Kayak ngomong sama apa? Sama layar. Ngomong sama layar ya. Iya, tapi kita kelihatan Mbak Reninya. Nanti pas di record, iya, kelihatan Mbak Reninya ada. Sebelahnya ada ininya, ada PowerPoint-nya. Nggak apa-apa. Saya masuk dulu. Soalnya kalau ngelihat tanpa ini nggak enak ya. Bingung ngomong cuman sama ini. Sebentar ya, saya ya, coba baik, masuk siap. pakai ada di layar juga. Jadi saya 2 ya. Bentar. Alhamdulillah bagus. Ya, silakan Mbak. Kok nggak kedengeran? Mana ini suaranya? Kedengeran suara saya boleh saya? Oh iya baik. Jadi maaf ya, saya tuh udah lebih dari setahun mungkin nggak pakai Jimit, lebih kita ya kayak. Jadi agak bingung juga, lupa gitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi di sini masih wa ala ali Muhammad. Kenapa dia gitu? Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini layarnya sudah penuh apa belum, Mbak? Kalau di kami sudah ada ya. Sudah bisa kelihatan jelas Mbak Reni sudah. Layarnya penuh nggak? Soalnya kok di HP saya layarnya nggak penuh ya, cuma saya dari laptop udah oke kok. Udah penuh enggak, semuanya. bukan layar penuh, tapi sebelahnya ada PowerPoint-nya. Harusnya kan nggak begitu ya. Coba Mbak klik yang layar penuh aja, bisa klik layar penuh, nanti dia masuk ke sini ke layar penuh. Insyaallah. Coba. Gedein dulu ya. Tapi nggak bisa, harusnya harus digedein dulu. Jadi kalau pakai Gmail itu mau nge-share layar itu kita harus buka PowerPoint-nya. Setelah buka PowerPoint-nya kan kita klik tuh baru kita buka share gitu loh. Share-nya tanda share, kemudian kita klik dari berarti jangan share dulu ya. Jangan share dulu, benar. Ya, jangan share, dimatiin dulu, PowerPoint ini keluarin. Nanti masuk lagi, dulu, kemudian share, ya kan? Dikeluarin mana yang mau di share. Baik. Tapi kan dia full layar, Bu. Wah, nggak bisa udah. Ya sudah deh, ini saya mohon maaf ya tidak bisa maksimal karena ya, saya nggak terlalu familiar. Mana tadi? Ini ya Kak. Ini?
boleh buat nih rezekinya dikasih sama Allahnya seperti ini. Apa Alhamdulillah. ini? Materinya bunda yang udah share. Nah, udah itu aja nggak apa-apa, Mbak. Iya, sayang banget ya kalau di tempat saya mah sudah besar, tapi kenapa di sini dia nggak mau besar, aneh. Biasa adaptasi, Mbak. Saya juga kadang-kadang udah lupa nih seminggu nggak ada acara, tahu-tahu lupa pakai Nih, gimana jadi gimana. kalau di layar saya sudah seperti ini, kelihatan nggak? Nah, belum Lihat belum ya. ke atas dikit saya nggak kelihatan. Oke, tuh ya, kalau di layar udah, tuh kelihatan nggak? Oh iya, bener. Iya, Iya, di layar iya, saya iya. sudah seperti ini, tapi kok saya lihat di HP nggak seperti ini. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Tapi masih kelihatin Bismillahirrahmanirrahim. sama kah rezeki dan pendapatan, it's okay, nggak apa-apa, Mbak. Ya, oke. Ya udah, rezekinya. Harusnya tadi saya kirim dulu ke Mbak Dian ya. Iya, Masya Allah nggak apa-apa, Mbak. Ya, Qadarullah. baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu yang hamba-hamba Allah yang disayangi Allah, tidak ada satupun yang Allah berikan kepada kita itu kecuali kebaikan. Seperti hari ini, saya tadi sudah sampai di tempat rest area itu sebelum jam 10. Tadinya mungkin nyampainya di Bogor, sudah berusaha untuk menunaikan, kita masih punya waktu untuk bisa ngeset dan sebagainya, tapi ternyata ya qadarullah ya, ada ketetapan Allah di mana ternyata ya dikasih rezekinya seperti ini. Nah, apa itu maknanya rezeki? Dari tadi kan kita selalu ngomong rezeki, kita sering ngedengar rezeki anak soleh, kita sering dengar, aduh rezeki banget nih ya hari ini kita bisa ngelihat ini. Sering nggak sih ngomong kayak gitu? Iya, Tapi sebenarnya kita paham nggak sih dengan makna rezeki? Kan sering ngomongnya, aduh hari ini kita bisa tidur enak, rezeki banget. Sering ngomong gitu nggak sih? Ya. Alhamdulillah, iya. Semua Iya, rezeki. sebetulnya secara fitrah kita itu memahami bahwa setiap kebaikan yang Allah berikan itu adalah rezeki. Tapi begitu masuk ke dalam kehidupan yang hubungannya sama kecukupan kehidupan kita, tiba-tiba rezeki itu jadi seolah-olah hanya yang berupa lembaran uang, hanya yang berupa Betul, yang bisa kita kenakan. Betul nggak begitu? Ya. betul. Nah, ini harusnya Nah, didengar sama yang lain ya, Mbak ya. Saya sudah ingetin hal itu kepada teman-teman juga, tapi ya. Masya Allah luar biasa. Baik, ini Bunda, saya biasanya dipanggilnya Bunda ya. Jadi mau yang tua, mau yang muda, jadi mangga, tapi manggil Mbak Reni boleh apa aja ya. Jadi Iya, saya iya. biasanya membahasakan diri saya tuh Bunda. Iya, Nah, nggak jadi apa-apa, Mbak. Ya, Bunda-bunda apa ya, namanya? Bunda Reni. Bunda Reni ya. Karena punya anak-anak banyak, punya Oh, santri. Masya Allah. Nah, jadi apa namanya? Tadi ya, ketika kita masuk dalam kehidupan, kita suka bingung rezeki itu seperti apa. Padahal kita sering ngomong, aduh rezeki banget nih, hari ini kita bisa matahari terang gitu misalnya ya. Kan gitu ya, fitrah kita sebetulnya selalu mengarahkan kita memahami rezeki, tapi begitu masuk ke dalam kehidupan kita suka bingung, rezeki itu apa sih? Samakah rezeki itu dengan pendapatan? Samakah rezeki dengan yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita nikmati gitu ya. Nah, sekarang ini siapa tadi ininya siapa namanya siapa tadi moderatornya siapa, Mbak Dian? Mbak Nivi, Mbak Nivi. Mbak Iya, Nivi. kenapa Bunda Reni? Ya, nggak apa-apa. Jadi kita bisa saling berkomunikasi ya, karena ini online gitu, Zoom gitu ya. Jadi mungkin saya akan ngobrolnya lebih kepada moderator ya. Nanti yang lain silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Nah, tadi udah baca doa ya Mbak Dian ya? Iya, sudah. Sudah. Udah Tapi ya? mungkin tambah lagi doanya boleh, Bunda. Baik, Silahkan, kita mangga doa atuh. sama-sama ya. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Nah, dibuka dulu dengan doa. Mbak, kenapa sih, apa bedanya sih berdoa sama nggak berdoa? Kenapa sih mentingin banget berdoa gitu? Apa Mbak? Apa yang bisa terpikir Mbak Nivi? Kenapa sih? Kenapa sih penting banget? Kenapa sih doa itu menjadi senjata kita? Gitu kan gitu ya, senjatanya orang beriman adalah doa. Maka ketika seseorang itu tidak berdoa, dia sudah melepaskan sesuatu yang sangat berharga, fasilitas yang sangat berharga yang Allah berikan dalam kehidupannya dia gitu. Ya jadi, dan orang seringkali apalagi kalau ngantuk langsung tidur, apalagi kalau makan lapar langsung makan gitu, apalagi masuk kamar mandi udah kebelet misalnya punten ya, udah kepengen banget, lupa. Padahal itu adalah senjata. Nah sekarang apa sih bedanya berdoa sama nggak berdoa? Kita sebelum kita bicara rezeki ya, karena rezeki hubungannya juga nanti sama doa. Apa Mbak Nivi kira-kira nih terpikir? Apa bedanya kita doa sama nggak doa?
Ada yang bisa mungkin selain Mbak Nivi yang mau berdiskusi, ada? Atau Mbak Apa Dia? bedanya? Apa? Gimana? Sorry, Afan. Apa bedanya berdoa sama nggak berdoa? Iya. Kalau saya pribadi, kalau seandainya kita berdoa, itu melakukan segala sesuatu tuh lebih mantap dan yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita gitu. Jadi memang kebiasaan even itu cuman bismillah, kita melakukan sesuatu apapun kita bilang bismillah gitu. Itu insya Allah melindungi kita. Jangan kan gitu hanya aku di dapur nuangin air panas saja aku tetap bismillah gitu. Ya in case kita nggak tahu apa-apa ya, jadi kita selalu dilindungi oleh Allah. Apapun yang sebelum kita melakukan aktivitas, insya Allah harus berdoa. Kalau saya pribadi melakukan itu gitu. Jadi intinya adalah orang yang berdoa adalah orang yang membutuhkan pertolongan Allah, betul? Betul. Orang yang tidak berdoa berarti dia melepaskan pertolongan Allah atas dirinya. Betul nggak? Orang yang berdoa berarti kan orang yang melepaskan pertolongan Allah, orang yang melepaskan keberkahan yang Allah akan berikan kepadanya gitu. Jadi kan nomor satu yang membuat kita semangat untuk berdoa dan menyemangati anak kita, keluarga kita untuk berdoa adalah selama kamu memang membutuhkan Allah, jangan lepaskan Allah dalam setiap langkahmu. Dan ketika kamu melupakan doa, kamu itu sudah melepaskan, na'udzubillah, yang melepaskan pertolongan Allah, maka rugi sekali. Maka dikatakan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Maka ketika kita bilang sama orang tua kita, "Mah, doain ya, nak, mama pergi doakan mama ya." Apakah dia mendoakan? Tapi minimal kita sudah mengajarkan kepada keluarga kita bahwa doa itu adalah satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Gitu ya, kita sering merasa gitu, doain ya, tapi itu basa-basi. Jadikan sebuah ajaran yang Allah sudah ajarkan ini sesuatu yang sangat berharga, dan nomor satu ketika kita ingin mengajarkan ini kepada lingkungan dan kepada keluarga kita, dia harus berharga dulu dalam kehidupan kita. Ya, bahwa doa itu sangat berharga. Itu ya pembukaan kita seperti itu. Sekarang kita masuk sama rezeki dengan pendapatan. Ini saya nggak bergerak dia ternyata kan. Nggak bergerak. Ternyata Udah ada bergerak? Kan? Iya, kalau di share itu cuma satu halaman yang bergerak. Jadi kita harus manual dulu, buka lagi kembali PowerPoint, nanti baru dia akan masuk lagi. Oke. Kenapa? Gimana Kak? Jadi kalau mau bergerak itu harus kembali ke tangan kita ke PowerPoint, kan ada di kolom bawah PowerPoint. Nah, kita baru klik, nanti baru kita share lagi seperti itu. Manual jadinya memang. Oh, gitu. Pakai Gmeet. Beda dengan Zoom ya. Kalau Zoom kan langsung directly ya. Oh, dulu nggak begitu ya, Kak? Nggak tahu ini saya menggunakannya kayak gitu. Soalnya kan kita share ya. Itu jadi kaku aja cuma satu halaman tok, nggak bisa kebuka ke bawah-bawah. Coba deh enter screen. Enggak ya? Enggak, bukan. Yang ini, Windows. Ya, padahal Mbak, besok kalau Mbak membutuhkan, Mbak bisa pakai fasilitasnya kami, Albayan, mangga, itu Zoom, silakan. Oh, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Ya, silakan bisa pakai fasilitas kami, mangga gitu ya, digunakan free. Terima kasih, jazakillah khair. Ya, terus terang kami memang kita tidak profesional ya, tapi kita sudah berusaha untuk maksimal, optimal ya, dengan menggunakan semua fasilitas yang free gitu ya. Dan kita berikan semua juga dengan free. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, artinya profesional itu kan bukan semata-mata fasilitas yang kita miliki ya. Profesional ketika kita sungguh-sungguh, semua kecukupan itu Allah yang berikan. Jadi profesional itu bukan masalah kita punya semua fasilitas. Profesional itu adalah kesungguhan kita dalam memberikan yang terbaik untuk Allah. Masya Allah, tabarakallah Mbak ya. Gitu. Nanti kalaupun beda sama fasilitas. Kalau fasilitas itu kecukupan rezeki yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Nanti Allah tuh yang ngasih. Kalau misalnya kita memang pasti beri Allah berikan, misalnya berarti sekarang WCT di bawah kepemimpinan Mbak Dian mungkin sudah pantas untuk mendapatkan itu. Allah ngasih dari pintu mana aja gitu kan. Allahu gitu Akbar, ya. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, Masya Allah. Ya, oke, kita lihat ya. Yang tadi Kak, ini dia nggak masuk. Baik, kita lihat ya. Kebaca nggak? Kebaca Mbak, kebaca. Ya, ini kecil banget berarti kalau di HP ya. Oke. Sering sekali kita berpikir bahwa rezeki itu sama dengan pendapatan. Kita akan melihat dulu ya. Ini waktunya sampai jam berapa, Mbak? Ini sampai jam 11:30. Kalau ini bisa molor, bisa sejam lebih. Mungkin bisa 2 jam gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mbak Nivi ya? Mbak Nivi apa Mbak Dian? Mbak Nivi. Mbak. Yang
Yang bicara barusan Mbak Nevi apa Mbak Dian? Saya dengan Mbak saya. Dian. Mbak Dian kita Ah, ah. lihat ya. Manusia itu banyak yang hidup, dia tidak, Mbak lihat ini ada orang dalam sangkar ya. Ya, Banyak iya benar. manusia yang hidup di dalam sangkar. Dia hidupnya bebas di luar, tapi hidupnya dalam sangkar. Kenapa? Sangkar itu seolah dia berada dalam jeruji. Ya, berada dalam jeruji, dia terpenjara, dia dalam keadaan tidak tahu mau berbuat apa. Orangnya dalam penjara kan nggak sanggup berbuat apa-apa kecuali dia muter di dalam penjara itu. Padahal Allah memberikan keluasan bagi dia, kelapangan bagi dia gitu, petunjuk yang banyak bagi dia. Tapi orang ini terpenjara dalam kehidupannya. Penjara itu apa sih asalnya? Penjara itu adalah persepsi. Nah, apa yang hadirnya jeruji itu dari mana sih? Ini kita lihat ya. Kalau di sini ya, manusia dijeruji oleh persepsi dirinya sendiri. Jadi kayak misalnya begini, kenapa hari ini banyak orang yang punya uang banyak tapi tidak bahagia? Karena dia punya persepsi. Apa dia bilang? Ya aku sih memang punya semuanya, tapi suamiku nggak begini gitu. Itu kan persepsi. Karena dia punya persepsi sendiri mengenai kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu adalah kalau suaminya setia, kalau suaminya baik, kalau suaminya bantuin cuci piring, misalnya contoh ya. Persepsi lah itu yang membuat manusia tidak bahagia dalam kehidupannya. Aku sih memang sebaliknya. Ada orang yang tidak punya apa-apa, aku tidak punya apa-apa gitu. Aku nggak punya rumah, nggak punya uang, tapi aku bahagia. Itu adalah persepsi karena dia punya ukuran kebahagiaan sendiri. Misalnya, buat aku kebahagiaan adalah ketika aku bisa sholat malam. Itu persepsi. Jadi manusia mau dia berada di dalam sangkar ataupun dia mau berada di luar sangkar, persepsi itulah yang akan kuat dari dalam dirinya. Dia mau membangun persepsi apa. Nah, persepsi yang paling memenjarakan manusia adalah yang kedua. Silahkan dibaca Mbak Dian, boleh. Jeruji adalah persepsi yang dia yakini mengenai rezeki dan kehidupan. Ini banyak terjadi banget nih pada teman-teman kita nih Mbak. Persepsi manusia, ketika manusia itu salah berpikir mengenai rezeki, salah mengartikan mengenai rezeki dan kehidupan, udah pasti nggak bahagia. Kenapa? Karena rezeki ini adalah salah satu yang paling, kalau bahasanya gini deh, yang namanya duit, udah kayak orang sampai bilang begini nih, emang sih duit tidak hidup nggak selamanya butuh duit, tapi segalanya butuh duit di dunia ini ya. Butuh duit. Itu aja persepsi loh. Iya, Orang nggak sadar, itu aja dia sudah membangun persepsi. Atau misalnya ketika dia bilang begini, yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu persepsi, ya. Bayangkan berapa banyak persepsi dalam kehidupan kita yang dari situlah nanti akan bertindak. Ya. Nah, boleh bertanya sedikit Mbak, persepsi itu samakah dengan sugesti? Karena sugesti kan bisa menjadikan kayak gaya tarik menarik ya. Persepsi dia negatif menjadikan sugesti di dalam akal pikirannya. Kalau persepsi itu kan pola ya. Ya. Kalau sugesti itu kita nggak punya persepsi, kita sugesti bisa, tapi jadi nyata, nanti jadi nyata kayak doa, makanya astagfirullah. Kalau persepsi itu udah menjadi sebuah pola, kita punya persepsi. Anak kita punya persepsi bahwa ujian itu susah. Lalu disugesti, ujian itu mudah, bisa jadi mudah karena disugesti. Tapi pola pikir itu tadi si persepsi, gitu ya. Oke, jadi tadi ya, salah satu yang membuat jeruji yang paling kuat adalah jeruji persepsi manusia mengenai rezeki dan kehidupan. Kalau ini nggak dibenahi, capeknya minta ampun hidup kita ya. Yang ketiga, kita lihat ya. Ini persepsi. Kalau aku nggak sekolah, nih contoh ya, bahwa sekolah itu, bahwa rezeki seseorang itu hubungannya sama ijazah, betul nggak? Ini salah satu contoh persepsi, betul nggak? Betul. Contoh yang pertama, coba dibaca Mbak. Kalau aku, boleh dibaca Mbak? Ya, saya baca ya. Kalau aku nggak sekolah, aku nggak punya ijazah. Kalau aku nggak punya ijazah, maka aku nggak bisa kerja. Kalau aku nggak kerja, maka aku nggak bisa punya uang. Kalau aku nggak punya uang, maka aku nggak bisa makan dan aku akan sengsara. Masya Allah. Persepsi bukan? Persepsi, ya. Dipenjara oleh persepsi. Iya, berapa banyak orang tua yang stres kalau nggak bisa nyekolahin anaknya. Berapa banyak anak yang orang yang stres kalau ijazahnya dia itu hilang karena seolah-olah dia jadi nggak bisa punya rezeki.
berapa banyak orang yang mati-matian menyekolahkan ke sekolah yang mahal karena seolah-olah sekolah yang mahal menentukan rezekinya dia, gitu ya. Oh enggak, itu persepsi semua. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang bisa makan hanya orang yang memiliki ijazah? Kita bongkar. Gitu nggak Mbak Dia? Iya, Nah, yang kedua, apakah benar ketika seseorang tidak sekolah maka masa depannya habis dan dia akan mengsara? Ya. Tapi banyak nggak orang yang meyakini itu? Banyak sekali. Faktanya adalah banyak pemilik perusahaan yang tidak punya ijazah, tidak lulus dan jadi orang kaya gitu. Betul. Kenapa banyak? Itu kalau Mbak pengen punya sebuah pondok pesantren, nomor satu, Mbak harus punya apa? Harus punya lahan, punya dana, ya kan, punya banyak segala secara duniawi, secara harta. Itu, tapi saya nggak berpikir ke situ, malah saya mimpi terlalu tinggi walaupun tidak punya apa-apa, Mbak. Oh, Masya Kalau Allah. Mbak pengen punya mobil harganya 100 juta, Mbak sebulan harus berapa, penghasilan Mbak harus berapa, dan harus menabung berapa? Betul. Mulailah keluar lah. Oh, kalau gaji saya 10 juta, saya bisa menabung 5 juta gitu ya. Saya bisa menabung 5 juta, berarti saya sekian puluh bulan. Bayangin, hidup kita disetir oleh hitung-hitungan kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Belum tentu ya. Iya, padahal seharusnya kan nggak begitu gitu. Kita lupa bahwa kecukupan hidup kita itu bukan dari rupiah yang kita kumpulkan, karena rezeki tidak sama dengan pendapatan. Iya, oh Gitu Masya ya. Allah, ya, saya hanya mau share juga nih Mbak. Saya terus terang, saya nih hijrah dari riba dan tidak mempunyai aset dan tidak punya rumah dan tidak punya apa-apa. Tapi yang Allah berikan adalah asetnya adalah hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang meyakini bahwa Allah itu selalu membantu kita, menolong kita. Jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman, bersyukurlah, ya. Bersyukurlah kalian mempunyai tempat tinggal, bersyukurlah kalian mempunyai rezeki apapun bentuknya. Saya lebih dari kalian bersyukurnya karena Allah mencukupi saya dengan segala caranya. Itu aja. Jadi, saya tidak punya rumah, saya tidak punya penghasilan tetap, tapi Allah berikan segala hal yang Allah maka itu keberkahan yang kita dapatkan itu kita harus syukurin terus, Mbak. Dan saya menarik teman-teman itu dalam grup itu seperti itu untuk meyakini keimanannya. Jadi qada dan qadarnya. Baik, pentingnya ilmu adalah membuat kita memahami. Nomor satu, kita harus tahu dulu, Mbak. Sulit bagi kita bersyukur kalau kita nggak punya ilmunya. Mbak, kenapa bisa seperti ini? Mungkin dengan pengalaman. Tapi orang sulit belajar dari pengalaman. Ya, karena dia butuh banyak pengalaman, baru dia ngerti, baru dia bisa nyimpulkan. Iya. Allah menyuruh kita ilmu. Ilmu itu akan memudahkan kita memahami meskipun mungkin kita pengalamannya tidak terlalu banyak. Mbak mungkin sudah memakan asam garam kehidupan sehingga Mbak bisa menyimpulkan sesuatu. Tapi kan tidak semua orang melalui proses itu. Maka yang untuk memudahkan kita memahami adalah ilmu. Jadi mudah-mudahan hari ini disempurnakan sama Allah ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke, sekarang kita masuk lagi. Yang ketiga, apakah rezeki sudah dijamin oleh Allah? Sudah. Siapa yang jamin? Allah. Di Lahul Mahfud sebelum dunia terbentuk ya, tercipta alam semesta. Mungkinkah Allah bohong? Tidak pernah bohong sama Apakah sekali. Allah pasti ngasih apa yang Ia janjikan? Ya, Allah pasti ngasih apa yang Dia janjikan. Apakah sudah tenang? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa banyak orang pensiun 3 tahun lagi tapi stresnya dari sekarang? Iya, akhirnya cepat mati. Padahal dia tahu bahwa dia diurusnya sama Allah. Padahal dia tahu bahwa yang menentukan kehidupan dia ada Allah. Padahal dia sholat sehari 5 kali. Mungkin dia tahajud. Mungkin dia sholat 2. Tapi kenapa dia nggak tenang? Tapi nggak kena ke hati ya? Nggak kena ke hati, nggak nyangkut ya? Itu apa tuh penyebabnya tuh, Bunda? Ya, makanya kita lihat dulu satu-satu ya. Baik. Kita lihat ya. Sebentar. Oke ya. Sekiranya, boleh dibaca Mbak Dian? Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya,
Sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seekor burung diberi rezeki di mana ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Allahu akbar. Masya Allah, subhanallah. Ini sampai manusia itu sebenarnya gini kan ya, setiap apa yang Allah hadirkan di hadapan kita itu sebenarnya petunjuk dari Allah. Kemanapun kita menengok kita bisa melihat wajah Allah, tuh artinya semua ini adalah petunjuk bagi kita bahwa Allah itu ngasih tanda-tanda kekuasaannya. Bahkan kalau kalian lihat burung, bagaimana bertawakalnya burung kepada Allah. Bertawakal itu kan artinya menyerahkan segala pengurusan kepada Allah. Pada Allah, iya. Pasrah tingkat tinggi. Bagaimana bukti tawakalnya dia, hidupnya dia pergi, lalu dia pulang, dia tuh nggak pernah nabung. Itu nggak kayak semut. Dia bawa dan makanannya tuh habis hari itu, apakah dia dia nggak nabung? Iya, nggak ada nabung. Dihabiskan saat itu juga. Nah, dia percaya Allah tuh maha menjamin rezekinya dan besok pasti akan ada rezeki lagi. Jadi dia bagaimana dia mensyukuri hari ini dengan apa yang Allah berikan, dia berikan ke anaknya gitu, dia tanpa dan dia tahu bagaimana dia pergi, bekal apa sih dia bekal itu cuma dia melangkah, dia tahu Allah menyiapkan rezekinya untuk dia, ya, dan dia nggak stres gitu ya. Seandainya manusia tahu bahwa Allah itu pasti menjamin hidupnya dia, sebetulnya nggak ada yang harus seandainya dia bertawakalnya seperti tawakalnya burung gitu, dia nggak perlu takut besok akan makan apa. Kenapa? Karena tahu bahwa Allah pasti nyiapin rezeki besok, rezeki malam hari nanti malam sudah disiapkan sama Allah, bahkan rezeki 1 detik ke depan itu Allah sudah siapkan tuh, bahkan subhanallah bihamdi subhanallahazim ya Allah berikan. Nah sekarang kita pahami dulu konsep rezeki ya. Nomor 1 yang paling atas kan, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka apapun manusia perlu berusaha dan bekerja. Tentu harus sebagai bentuk ikhtiar kita. Sebagai bentuk ikhtiar. Sudah ada jatahnya dari Allah. Tapi tentu ada nggak orang yang tidak bekerja tapi rezekinya banyak? Ada juga. Ada nggak orang? Contoh nih kalau di gambar ada Raffi Ahmad, ada Rafathar itu bangun nggak pakai apa? Akhir langsung jadi orang kaya. Iya, karena sudah turunan itu keturunannya. Betul. Orang kaya. Berarti dia nggak ngapa-ngapain. Berarti dia nggak berusaha dan nggak bekerja. Paham maksudnya? Betul. Karena orang sering berpikir kalau yang namanya uang orang itu harus kerja, yang namanya rezeki itu orang harus kerja. Apa kabarnya orang-orang yang hari ini lahir dari raja dan ratu tiba-tiba lahir langsung jadi orang kaya, langsung punya macam-macam ya. Artinya kita lagi ngebongkar dulu pola pikir kita misalnya gitu. Ya kalau mau punya uang tuh kita harus kerja keras. Siapa yang bilang banyak orang punya uang nggak pakai kerja keras? Kalau kita pengen punya rumah yang besar kita harus banting tulang. Siapa yang bilang banyak orang lahir langsung punya rumah? Artinya sekarang kita benahi konsepnya ya. Nomor 2 yang selanjutnya. Ini di dalam surat Hud ya. Boleh dibaca Mbak? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Baik. Mbak lihat nyamuk. Halo? Freeze? Halo? Halo? Astagfirullahaladzim. Halo? Good. Bagaimana Allah menyiapkan rezeki bagi semua makhluknya dengan sangat sempurna. Ya, darahnya darah segar. Betul nggak? Jadi dia bukan sembarang darah. Kutu rezekinya apa sama darah segar. Itu menjadi gambaran. Itulah yang dikatakan Allah apa wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Apa katanya Allah? Tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang ngasih rezekinya. Allah tahu tempat berdiam. Ini binatang melata itu artinya semua makhluknya ya. Jadi kalau nyamuk saja dijamin rezeki fresh darahnya, fresh bloodnya sama Allah, bagaimana manusia nggak dijamin gitu? Masya Allah, subhanallah. Kita diberi sama Allah gitu. Contoh, ada semut di tempat yang gelap, di atas
atas batu hitam, malam gelap gulita. Kita bisa ngelihat nggak? Enggak. Enggak. Allah ngelihat nggak? Dan semut Lihat. itu kelaparan nggak dia? Laparan. Enggak, dia kelaparan nggak tuh? Dia udah Ya enggak warnanya enggak kelaparan. Allah sudah memberikan makannya. di tempat yang gelap gulita, bahkan jumlah cacing di dalam tanah itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan tidak ada cacing yang kelaparan. Artinya kebayang nggak bagaimana Allah mengurus seluruh makhluknya, rezeki makhluknya, bukan pendapatan ya. Sekali lagi, dari tadi kita berbicara rezeki, ya, kita berbicara rezeki. Ya, bahkan bukti bahwa mereka tercukupi rezekinya oleh Allah apa? Cacing berkembang biak sampai sekarang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Jumlah ikan di laut lebih banyak daripada jumlah manusia. Jumlah nyamuk lebih banyak daripada jumlah manusia. Ya, nah, artinya bagaimana kata Allah apa? Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanan. Jadi Allah yang menjamin bukan kita. Berarti jangankan anak kita, anak cacing aja diurus. Ya, nah itu artinya apa? Itulah bentuk pengurusan Allah, itulah bentuk penjagaan Allah. Allah menjamin rezeki kita. Satu, kita belum berbicara beda rezeki sama pendapatan ya. Yang kedua, ayat yang kedua, boleh dibaca? Iya. Dan di langit yang sangat luas itu terdapat pula sebab-sebab datangnya rezekimu, seperti cahaya matahari yang menerangi jagat, hujan yang menyuburkan tanah, angin yang bertiup sepoi-sepoi, dan selain itu terdapat pula apa yang telah dijanjikan Allah melalui Rasul-Nya kepadamu. Maka demi Tuhan, langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Prasangka baiklah pada Allah. Baik. Ya, tadi kita berbicara konsep nomor 1 mengenai rezeki adalah Allah menjamin semua makhluknya. Dan Allah aja tadi kan Allah tahu tempat kamu dan kamu sudah jadi itu ya di ayat yang 100 ayat 2 bilang itu terdapat pula cahaya jadi apa? Dalam seperti cahaya matahari yang ya bahkan kalau itu enggak ya kan segelap-gelapnya tetap aja terang. Dan Allah menyiapkan semua sebabnya sampai rezeki itu kayak misalnya hari ini WCT mau dikasih Zoom kan diturunkan sebabnya oleh Allah kan. Itu entah semua dihadirkan dulu Bunda Eliana kenal dulu sama Bunda, lalu dihadirkan dulu WCT dan sebagainya karena Allah ingin menyampaikan sebuah rezeki yang namanya link Zoom itu tadi seperti itu. Atau saya karena saya harus berbicara seperti ini, maka Allah siapkan sebuah rest area. Ini tempatnya namanya Warung Padang. Kalau enggak saya sama ibu-ibu di sini. Berarti ini rezeki bukan? Rezeki. Rezeki. Yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz untuk kita. Yang sudah Allah siapkan. Karena Allah tahu hari ini saya harus berbicara dengan ibu-ibu. Jumlahnya ada sekian orang. Saya harus menepati janji saya. Ibu-ibu harus dapat ilmu. Maka Allah siapkan apa? Allah siapkan rumahnya. Allah siapkan waktunya. Allah siapkan wifi-nya. Allah tadi saya cari-cari kabel di mana bisa nyolokin karena Allah siapkan semua. Itu rezeki. Nah sekarang apa yang paham ya? Dan ibu-ibu untuk bisa ngobrol begini butuh rezeki nggak? Butuh uang apa butuh rezeki? Butuh rezeki. Apa? Satu, butuh cuacanya mesti bagus. Kalau cuacanya nggak bagus mungkin sinyal akan buruk. Yeah. Ibu butuh mata untuk melihat. Kalau nggak ibu mungkin nggak bisa. Ibu butuh apa? Butuh tempat duduk di mana ibu harus duduk. Itulah rezeki. Ya, ibu butuh telinga, kedua telinga untuk mendengarkan apa yang Allah akan berikan. Itulah rezeki. Paham nggak? Ya, yang ada di indera kita semua adalah rezeki yang bisa disebut dengan rezeki itu apa sih? Kita lihat, ya. Yang disebut rezeki adalah sekarang baca dulu. Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Baca boleh, Mbak.
dan dialah menjadikan orang tertawa dan menangis, dan dialah yang mematikan dan menghidupkan, dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Masya Allah, subhanallah bihamdillahilazim. Kalau tertawa lawannya apa, Mbak? Lawannya menangis, sedih, Kalau mematikan lawannya apa? Mati menghidupkan, lawannya hidup. Kalau hidup laki-laki lawannya apa? perempuan, Kalau kekayaan lawannya apa? miskin. Ternyata Allah tidak menciptakan kemiskinan. Maksudnya ya, Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Kenapa sampai ada orang-orang miskin? Kenapa bisa ada orang-orang miskin? Karena Contoh dia ya, tidak meyakini kali ya. Karena tidak meyakini dengan contoh Mbak, Allah itu memberikan air itu cukup untuk manusia sebumi. Manusia sebumi itu sudah cukup air. Kayu itu sudah cukup untuk manusia sebumi untuk membuat rumah. Air, emas, tambang, minyak, ya, itu semua kecukupan untuk hambanya, dicukupkan sama Allah. Tapi masalahnya dikuasai oleh sebagian, sehingga kita untuk mendapat semua itu harus membeli, paham nggak? Padahal itu adalah semua kecukupan Allah tuh, sehingga kok kita jadi nggak cukup, gitu, paham nggak maksudnya? Sehingga terjadilah sebuah sistem di mana ada si kaya, ada si miskin. Itu sebenarnya adalah sebuah keadaan, bukan karena Allah menciptakan kemiskinan itu, karena Allah janji, Allah cukupkan manusia, Allah cukupkan hambanya. Lah kalau nyamuk aja dicukupin, masa manusia nggak dicukupin gitu loh, paham nggak? Iya. Jadi kemiskinan itu terjadi kenapa ya? Karena ada hal yang salah, bukan karena Allah menciptakan seperti itu. Allah pengennya, karena Allah janjinya mencukupi. Ya Allah, katanya Allah tidak menciptakan kemiskinan. Kok aku miskin sih? Kok aku nggak punya uang? Kok hidupku susah dan sebagainya? Enggak, Allah cukupin semuanya. Semua fasilitas ini Allah cukupkan. Sehingga kita apa? Air harus beli, ya kan? Ya. Air harus beli. Apa namanya? Dan sebagainya lah, ya gitu ya. Iya, banyak. Nah, sekarang kita lihat apa itu? Mbak boleh baca Arabnya? Ada, Mbak. Bisa baca ya? Wa annahu hawa agni wa agna. Wa agna wa agna. Wa agna wa agna. Dan bahwasannya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Subhanallah. Ibnu Katsir, makna agna adalah didekatkannya rezeki-rezeki kepada hambanya sehingga tidak perlu mendapatkan dengan susah payah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah azim, Masya Allah. Itulah makanya harus punya prasangka baik. Makna agna itu adalah pemberian dari Allah, dari rezeki. Ya, makna akna adalah didekatkannya rezeki kepada hambanya. Jadi bahkan rezeki itu bahkan didekatkan oleh Allah. Jadi manusia kayak misalnya gini, Mbak pengen apa sih? Mbak pengen minum, itu rezeki dari Allah. Mbak udah rezeki itu udah ada di sekeliling kita semua. Kita ngelangkah sedikit itu udah ada. Bahkan rezeki itu rezeki mengejar manusia apa manusia mengejar rezeki? Rezeki mengejar manusia. Cuman kadang-kadang mata hati yang tertutup itu yang membuat dia merasa tidak ada. Hari ini tadi pagi udah makan apa? Alhamdulillah, makan dikasih sama tetangga lontong isi oncom. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, bayangin. Mbak tahu siapa yang ngebungkus lontongnya? Iya, depan rumah yang buka warung. Allahu Akbar. Pagi-pagi diketok pintu dapat lontong. Mbak tahu pohonnya itu di mana ditanamnya, pohon pisangnya, berasnya di mana ditanamnya, sayurnya, santannya, kelapanya ditanam. Mbak nggak tahu, tiba-tiba dia sudah datang, ngetok pintu Mbak, dia datang. Dan hari itu Mbak bisa makan. Itulah rezeki, bagaimana dia mengejar. Ya, mengejar. Mbak hari ini pakai baju warna hitam, Mbak tahu siapa penjahitnya, Mbak tahu kapasnya dipanen di mana, Mbak tahu siapa yang tokonya, siapa yang membangunnya ketika Mbak membeli, nggak tahu, disiapkan semua sama Allah. Itu rezeki, bagaimana dia mengejar. Mbak tahu saya ini siapa hari ini ketika Allah pengen memberikan semua fasilitas, misalnya ada Zoom baru dan sebagainya. Mbak tahu bagaimana perjalanan Zoom itu sampai hari ini dijanjikan kepada Mbak, dipinjamkan oleh Allah. Itu rezeki. Dia datang sendiri gitu. Kenapa? Itu didekatkan rezeki sama kita. Sampai kita tuh gampang banget. Ya, bahkan kita kadang-kadang terlintas dalam hati tiba-tiba dia datang. Allahu Akbar. Dia datang gitu. Iya, pernah saya kayak gitu.
Ya, Masya ya Allah, subhanallah. bagaimana rezeki itu didekat? Jadi rezeki itu kata Ibnu Katsir didekatkan rezeki sehingga kita nggak perlu susah-susah. Mbak, kalau kita susah-susah, kita mau makan nasi aja harus manen dulu mbak, harus betul nggak? Harus nanam dulu, harus segala macam. Kenyataannya tiba-tiba nasi ada di depan kita. Kalau kita bilang, terang aja saya beli apa segala macam, ya udah deh. Kalau kamu merasa memang menciptakan rezeki mulai dari nanamnya, mulai dari sebagainya, tidak, dia sampai di depan. Kenapa? Karena Allah perintahkan rezeki mengejar. Kita mungkin tidak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki tahu di mana kita. Kalau Allah bilang diperintahkan rezeki itu mengejar kita, itu yang Baik, Allah Nur. bilang. Silahkan, Nur. Nah, sekarang apa makna rezeki? Boleh surat Al-An'am 142. Silakan Mbak baca. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi di bawahnya dibaca ya. Right thinking, rezeki bukan pendapatan tapi pemberian. Rezeki rezako bermakna Allah. Atta pemberian, Quran surat 6 ayat 142. Rezeki tidak sama dengan kepemilikan. Rezeki adalah yang bisa kita nikmati dan manfaatkan. Kalau enggak lihat yang saya tebalkan di atas, Iya, makanlah makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. kepadamu. Jadi makna rezeki apa? Makna rezeki ya kita makan apa yang tersedia yang Allah sediakan kepada Makna kita. rezeki itu pemberian, Mbak. Pemberian, ya pemberian dari Allah. Jadi rezeki itu pemberian. Apapun yang Allah, dan rezeki itu hubungannya sama yang kita nikmati dan kita manfaatkan. Nah, Contoh, Zoom itu bukan punya Mbak, tapi Mbak bisa menikmati dan tidak memanfaatkan. Berarti Zoom itu rezeki Mbak bukan? Masya Allah tuh, iya betul rezeki saya. Tapi kalau Mbak belum menikmati dan belum memanfaatkan, dia rezekinya Mbak bukan? Belum. Bukan. Iya belum. Rezeki Karena adalah belum yang kita nikmati. Kita bisa manfaatkan. Contoh, uang yang di dalam kantongnya Mbak, itu rezeki Mbak bukan? Ya. Bukan, karena belum dimanfaatkan dan belum dibelanjakan, belum di-spending. Kalau dia sudah Mbak beli, lalu dia bisa menghasilkan sayur dan sebagainya, itu rezeki Mbak bukan? Sayurnya. Iya, yes, benar. Belum dimakan, udah jadi rezeki belum? Sudah jadi rezeki karena disiapkan, sudah ada bahan bakunya, tinggal baru dimasak. dipegang. Karena rezeki itu bukan masalah kepemilikan. Ketika dia bisa Mbak nikmati, Mbak makan, mencukupkan, itu barulah. Mbak, itu baru namanya rezeki karena hubungannya sama nikmati dan manfaatkan. Rezeki itu tidak sama dengan pemilikan. Contoh, Mbak kalau pergi kemana-mana naik apa? Naik Grab, ya. Oke, itu rezeki Mbak bukan? Grab itu rezeki saya untuk menungganginya. Iya, yang berkendara. Yang punya Pak sopir. Tapi yang punya orang selama dia tidak menikmati, maka itu bukan rezekinya dia rezekinya Mbak. Itu rezekinya Mbak. Kayak misalnya begini, banyak orang yang punya villanya banyak, tapi yang menikmati bukan dia hanya tinggal dalam penjara atau tinggal disewa aja. Kalau villa itu rezekinya dia bukan. Karena dia tidak menikmatinya. Karena dia nggak menikmatinya. Dan itu banyak kejadian, orang kaya tapi punya banyak rumah dan dia tidak bisa menikmati sampai mati. Masya Allah, kasihan. Iya. Jadi semua itu yang namanya rezeki itu bukan pendapatan. Kalau rezeki itu adalah pendapatan, hidup kita akan sangat kecewa. Mbak misalnya kerja dari pagi sampai sore, dapat penghasilan cuma 20.000. Mbak kecewa nggak? Kalau secara rezeki pendapatan udah kerja kecewa lah, bilang capek dapatnya cuma segini gitu, gerutu. Kalau Mbak ya lagi diem tiba-tiba dikasih 20.000, seneng nggak? Senang. Kenapa senang? Karena tidak capek-capek udah datang duluan. Karena Mbak dikasih, diberi. Nah rezeki itu adalah pemberian. Jadi intinya rezeki pemberian ya. Iya, itu adalah pemberian. Maka wajarnya kita ketika kita menerima pemberian, apa yang mau kita klaim, apa yang mau kita protes kepada Allah. Karena kita pun dalam pengalaman itu semua diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Makna rezeki adalah pemberian. Maka ketika orang merasa dia nggak punya apa-apa, padahal di saat yang bersamaan dia nikmati kesehatan, dia nikmati tidur yang nyenyak, dia nikmati kasur, dia nikmati udara, dia nikmati dia bisa telepon,
apa ya, semuanya dia bisa makan. Emang dari mana datangnya? Itulah rezeki. Pemberian Allah. Paham ya? Ketika kita memahami bahwa nah itu tadi yang membuat manusia itu sangat kecewa hidupnya kan karena dia merasa yang namanya rezeki itu harus memiliki, paham? Paham. Harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya motor. Iya, itu pahamnya, itu paham itu. Padahal itu bukan itu. Padahal yang kita nikmatin. Rezeki. Selama kita bisa menikmati, maka kita nggak usah mikirin punya apa nggak. Yang penting adalah ketika kita butuh untuk mengabdi kepada Ada Allah, semua. itu sebetulnya. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang memang dipantaskan oleh Allah sesuai dengan tujuan hidupnya dia, niatnya. Subhanallah, Masya Allah, Itu subhanallah. pendapatan. Itulah. Jadi rezeki itu bukan pendapatan dan bukan pemilikan. Jadi mau Mbak nggak punya rumah, mau Mbak penghasilannya berapa, Betul. mau Mbak nggak punya mobil, Tapi kita Mbak kemana-mana bisa naik mobil, ganti-ganti, bisa naik subhanallah. motor. Pemberian Allah ganti-ganti. banyak banget, Mbak. Betul. Kenapa? Iya, pemberian Allah banyak sekali yang nggak bisa kita sebut. Nah, makanya disebutnya rezeki atau pemberian, bukan pendapatan. Kalau hubungannya rezeki dengan pemilikan, Mbak, miskin karena artinya manusia. Karena kepemilikan itu manusia tidak memiliki apapun. Yang punya siapa? Allah. Allah. Allah lah yang memiliki. Emang kita punya apa? Kita Gitu. punya, iya, kita tidak punya apa-apa, nyawa aja punya Allah. Hidup kita punya Allah. Punya apa? Rumah mewah punya siapa? Punya Allah. Punya Allah. Rumah gubuk punya siapa? Punya Allah. Semua punya Allah, nggak ada. Cuma Kita punya dititipin. apa? Kita nggak punya apa-apa. Bukti bahwa kita tidak punya apa-apa, kita lahir dalam keadaan tidak apa-apa, dan kita kembali tanpa apa-apa. Mau kita anaknya presiden, mau kita anaknya raja, mau kita anaknya konglomerat, tetap aja lahir nggak punya apa-apa aslinya. Mati pun Tiba-tiba tidak dikasih apa-apa. rezeki sama Allah. Kalau bapaknya mungkin seorang konglomerat, pakaiannya, berliannya mungkin dikasih. Tapi selesai, kan udah semua. Tinggal Allah gilirkan kepada siapa rezekinya. Kan itu kan masalah begitu, masalah siapa yang Allah berikan, siapa yang Allah titip. Masalahnya diberikan kepada siapa, dititipkan kepada siapa. Itulah makna rezeki. Dan ketika seseorang menikmati itu, ketika seseorang memahami, dia keluar dari persepsinya. Itu tadi. Dan itulah luar biasa ya. Itu sebenarnya rasa syukur sebenarnya atas apapun ya. Karena bahwa kita tahu bahwa semua itu adalah rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Cuman diberikan kalau ya. nggak punya ilmunya juga. Ilmunya kan bingung. Iya betul. Karena semua di otaknya, di pikirannya itu sih Mbak ya, seperti orang sering berpikir bahwa rezeki itu hubungannya sama pendapatan, materi. Kalau dia nggak punya rumah, berarti rezekinya sedikit. Karena dia rezekinya sedikit, dia jadi sulit bersyukur kepada Allah. Betapa banyaknya hidup ini jadi penuh dengan penderitaan karena merasa tidak dicukupi oleh Allah. Padahal Allah apa yang nggak cukupkan? Kok kita bisa? Uang nggak punya, tapi punya tempat tidur. Bahkan banyak orang begini, aduh kemarau ya, nggak ada air, tapi di saat yang bersamaan nyuci motor, bisa nyuci motor, bisa nyuci baju. Iya kan? Betapa ini sulit sekali untuk bersyukur kalau kita nggak paham. Begitulah kira-kira. Itulah tadi. Jadi rezeki sama nggak sama pendapatan? Tidak sama. Rezeki sama nggak sama kepemilikan? Tidak. Berbeda. Jadi karena rezeki adalah pemberian Allah. Pemberian dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Apapun yang bisa kita nikmatin, kita manfaatkan. Kalau yang lebih tingginya lagi aja untuk memperoleh ridhonya Allah, itulah rezeki yang diberkahi oleh Allah. Karena banyak rezeki yang dinikmati, dimanfaatkan, tapi bukan dalam rangka memperoleh ridho Allah, maka itu bukan rezeki yang diberkahi. Bahkan berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah, tapi membuat dia jauh dari Allah, maka dia tidak mendapatkan rezeki yang diberkahi. Bahkan apa pemberian Allah itu menjadi azab bagi dia. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu barangkali Mbak. Masya Allah, subhanallah. Ya. Jadi ini biar teman-teman lihat, kebanyakan di grup kita selalu berpikir rezeki itu adalah ya pendapatan lah, dari sisi materi, kekayaan. Pada saya sudah sampaikan, Allah hadirkan saya di hadapan teman-teman. Saya tidak berpunya apa-apa, tapi yang penting ada kelapangan hati dan rasa syukur, dan harus yakin bahwa semua itu adalah pemberian, termasuk nyawa saya pun pemberian dari Allah. Segala waktu yang kita diberikan oleh Allah kita manfaatkan ya, Mbak Reni ya. Jadi alhamdulillah kami juga di WCT terus terang, masya Allah saya bersyukur Allah berikan teman-teman yang terbaik, Allah berikan teman-teman untuk menggerakkan
para perempuan-perempuan ini ya dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi saya hanya kita sama-sama semua, tidak ada yang duduk santai, semuanya kita bergerak bersama-sama. Silakan lanjut, Mbak. Mau lanjut apa mau tanya jawab? Teman-teman bagaimana? Mbak Nivi, Mbak Rana, Mbak Ulan, Mbak Meta, mau tanya jawab apa mau dilanjutkan? Kira-kira masih lama nggak Afwan, Bunda Reni? Apanya? Materinya. Materinya. Kalau seandainya misal tinggal sedikit ya habisin aja dulu gitu maksudnya. Iya. Oh, sebetulnya sih kalau kekayaan ini kan selanjutnya. Sebetulnya tadi kan kita cuma berbicara rezeki dan pendapatan. Kalau ini ya kalau mau mangga gitu saya kasih tahu kekayaan itu apa sih? Karena ini persepsi ya. Banyak orang yang merasa dia tidak kaya gitu loh. Banyak orang yang nah ini mau apa enggak? Kalau nggak mau ya kita tanya jawab. Kalau misalnya mau dilanjutkan ya saya akan sampaikan apa sih. Kalau ada yang kita berbicara rezeki, kita kan nggak berbicara kekayaan sebetulnya dari materi ya, dari tema kita. Tapi kalau mau mangga gitu. Ya silakan kalau menurut teman-teman maunya pertanyaan silakan bisa bertanya. Mungkin dari Mbak sini ada beberapa teman kita ya. Kalau mau lanjutin itu nanti insya Allah untuk tema berikutnya ya. Mbak Eli, ada Mbak Eni, ada Mbak Rana, ada Mbak Asto, ada Mbak Meta, ada Mbak Wulan, Windrati ya. Jika ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Mungkin akan lebih asik ya dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Iya. Di sini, kalau menurut saya kesehatan itu adalah kekayaan juga itu. Kekayaan yang tak terhingga. Baik, sekarang kesehatan itu rezeki ya. Kesehatan itu rezeki. Contoh ya, kesehatan itu bukan milik kita, tetapi kesehatan itu kan milik Allah ya. Gak ada yang punya kita gitu. Tapi selama itu bisa kita nikmati, maka itu adalah rezeki bagi kita gitu. Ya, pokoknya segala sesuatu yang bisa kita nikmati, kita manfaatkan. Nah, itu adalah jadi rezeki. Berkah yang bagaimana yang membuat kita jadi tunduk kepada Allah baru diberkahi. Karena banyak pemberian Allah, nauzubillah, membuat orang malah jadi lalai kepada Allah. Nah, itu nggak diberkahi gitu loh. Kan sering ngomong yang mudah-mudahan dapat rezeki yang diberkahi, mudah-mudahan kehidupan yang diberkahi, rumah tangga yang diberkahi. Kan sering gitu kan? Apa sih makna berkah beda lagi tuh. Rezeki beda, berkah beda, kekayaan beda lagi gitu. Jadi ada konsep semua ya. Ya, jadi intinya adalah tadi rezeki adalah pemberian Allah yang kita nikmatin gitu ya. Walaupun kita punya banyak harta, kekayaan kita banyak, itu bukanlah rezeki kecuali kita sudah nikmatin. Tadi yang disampaikan, oh ada punya banyak villa, tapi dia tidak menikmati, ini disewakan. Itu bukan rezekinya dia, tapi rezekinya yang penyewa. Begitu juga dengan saya. Contohnya makanan di kulkas itu rezeki kita bukan? Belum jadi makanan, belum dimakan, itu belum rezeki. Jadi itu hanya storage. Mbak punya mobilnya ditaruh di garasi. Itu rezeki kita bukan? Bukan. Kalau pada waktu kita pakai baru itu rezeki. Ya, jadi ini sebenarnya jadi suatu ini juga Mbak, suatu pemikiran juga bahwa kita tuh nggak usah ngoyo-ngoyo dalam arti kata kita cukup dengan diri kita dan kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah sehingga tidak ada yang mubazir. Sebenarnya rezeki kita kalau kita bisa salurkan kepada ini kalau saya kepada yang lebih membutuhkan dan lain sebagainya itu lebih manfaat rezekinya lebih luas gitu loh kalau saya. Nggak tahu deh kalau menurut Mbak Reni ya, karena itu pun kan kadang nggak kita gunakan barang-barang, misalnya kita beli begitu banyak, ternyata semakin kita bertambah usia semakin kita memahami ya rezeki yang sesungguhnya gitu ya, karena kan dulu sibuk dengan kerja dunia, nah sekarang kita udah mulai beralih nih gitu ya dengan kepada akhirat gitu ya, mungkin karena banyak ikut kajian, karena banyak waktu untuk ikut kajian dan memahami itu semua. Alhamdulillah ya, itu juga suatu rezeki dari Allah. Jadi menggunakan waktu yang luar biasa. Ini teman-teman saya di WCT ini Masya Allah, mereka menggunakan waktunya luar biasa juga. Mau di hari libur membuat konsep untuk kita Women Talk Show dan lain sebagainya, dan mau bekerja sama, dan insya Allah kita tanggal 2 Maret ini juga kita akan pembagian sembako murah gitu ya di Duren 3 ya Mbak Nivi ya. Alhamdulillah. Inilah kerjasama kita. Saya bilang siapapun yang berkontribusi sekecil apapun itu jadi rezeki teman-teman untuk menikmatin menjadi lahan amal teman-teman semua gitu loh Mbak. Jadi alhamdulillah kalau mau mendengar kisah WCT saya sangat bersyukur banget, benar sungguh saya sangat bersyukur. Dengan saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa gitu ya. Allah berikan rezeki yang begitu luar biasa dengan teman-teman yang terbaik ya.
yang bisa berkolaborasi dalam menebar kebaikan dan agama Allah. Dan kita hanya berharap ridha Allah, tidak berharap apapun dengan ada embel-embel di belakangnya. Masya Allah, tabarakallah, itu yang saya bersyukurnya. Semoga Allah jaga tujuan kita ya untuk tetap menggapai ridha Allah, bukan mencari sesuatu yang di belakangnya gitu. Alhamdulillah, saya berharap seperti itu aja. Semoga sampai ke Baik, yang jannah. Amin. kedua itu mengenai kekayaan, mungkin sedikit aja ya. Nah, baik, terima kasih. Apa ya yang terpikir sama kekayaannya? Kekayaan itu apa Mbak Dia? Kekayaan itu amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Baik. Bentuknya seperti apa? Kekayaan itu banyak bentuknya, bisa secara materi dan imateri ya. Baik, kita lihat dulu ini ya. Ada dua nih, yang di atas 400.000 tapi hartanya diberkahi, lagi Subhanallah. Tapi hartanya menjadi siksa. Yang kaya yang mana? Yang kaya 400.000. Aman dia dari siksa. Berarti kaya itu bukan perkara berapa banyak yang dia miliki. Karena kalau ini kita berbicara secara umum ya, orang sering berpikir bahwa kaya itu hubungannya sama pundi-pundi, sama banyaknya sesuatu, sama jumlah, sama kepemilikan, jumlahnya, bentuknya, dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat kayak begini, yang kaya yang mana gitu ya, kan gitu ya. Iya. Yang kedua, ternyata di dalam surat At-Taubah, boleh dibaca Mbak? Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Orang banyak yang merasa bahwa yang namanya kekayaan itu harta yang banyak, betul nggak? Nah, padahal kalau harta itu atau apa yang dia miliki itu menyiksa dia, itu namanya kaya apa siksaan? Siksaan. Siksaan, bukan kekayaan. Itu dulu. Ya. Punya sesuatu, mobil banyak, rumah banyak, anak banyak, jabatan tinggi dan sebagainya, tapi hidupnya tersiksa banget, susah, galau, bingung, cemas. Itu dia lagi menerima kekayaan, apalagi disiksa. Lagi disiksa. Siksa itu bukan Siksa kekayaan. dunia. Nanti siksa akhirat hisapnya ya. Kekayaan hubungannya bukan dengan Kekayaan hubungannya bukan dengan harta, tapi dengan nikmat. Kekayaan adalah nikmat yang dihadiahkan oleh Allah, dan setiap nikmat yang disyukuri akan berkembang. Kesehatan, ketenangan, ya. Kekayaan itu hubungannya bukan dengan harta, tapi dengan nikmat. Ini persepsi lagi, ya. Karena banyak orang menghubungkan kekayaan itu dengan kepemilikan, dengan harta, padahal enggak. Kekayaan itu adalah nikmat. Ketika kita punya makanan, punya uang cuma 10.000, tapi kita nikmat sekali, tidak ada stres, tidak ada bingung, tidak ada galau, itu tuh kaya gitu loh. Ketika bukan orang kaya, tapi kita nggak punya harta yang banyak, tapi punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk beramal soleh, punya waktu untuk sholat tahajud, punya waktu untuk melakukan ibadah, itu teh kaya, karena hubungannya kekayaan itu sama kenikmatan. Kalau harta tadi yang banyak tapi membuat dia jauh kepada Allah, itu bukan kaya, kata Allah, itu siksa. Gitu. Ya. Kekayaan. Nah, kekayaan apa lagi? Dasar dari kekayaan. Oke, silahkan Mbak. Dasar dari semua kekayaan adalah kebaikan dan kemuliaan, sehingga orang yang banyak harta tidak otomatis menjadi orang kaya. Orang yang mulia hatinya sudah memiliki landasan pribadi untuk menjadi orang yang dikayakan. Allahu Akbar. Jadi kekayaan itu hubungannya sama kebaikan dan kemuliaan. Orang yang banyak harta nggak otomatis kaya. Ada orang hartanya banyak, tapinya dia pelit, tapinya dia hidupnya stres, tapinya dia akhlaknya nggak baik, suka menghina orang, suka merendahkan orang, itu kaya nggak? Nah, orang kaya itu adalah hubungannya dia punya kebaikan dan dia punya kemuliaan. Maka kita sering melihat banyak orang kaya yang secara harta dia punya harta banyak, tapi pelit, tapi curang, tapi mungkin menzalimi orang, tapi pembohong, pendusta, itu bukan orang kaya. Kaya nggak akan begitu, karena kaya itu hubungannya sama kemuliaan, sama kebaikan, sama kejujuran, itu kekayaan.
Nah, persepsi itu, ketika uang saya cuma punya 10.000, tapi kita selalu punya waktu untuk beribadah, hidup kita tenang, kita mampu berakhlak baik dengan orang, kita mampu memuliakan orang, kita menghormati orang, tidak merendahkan, itu perilaku orang kaya. Contoh, sahabat banyak yang tidak punya apa-apa ketika meninggalnya, tapi dia itu orang kaya nggak? Kaya, karena dimuliakan. Karena dia dimuliakan. Bahkan dia lebih mulia daripada Korun yang kayaknya minta ampun, hartanya banyak. Hartanya banyak tapi tidak ada kemuliaan. Betul nggak? Tapi para sahabat hidupnya pas-pasan, bajunya dia cuma punya berapa gelintir baju, berapa potong baju, hidupnya dalam kesederhanaan. Bahkan Umar bin Khattab itu tidurnya sering di emperan masjid. Tapi kaya nggak? Kaya karena mulia. Iya, itu kemuliaan. Iya. Saya memimpin grup dan saya tinggal di rumah petak dan di kasur di bawah, Bu. Alhamdulillah, Allah Akbar. Itu nikmatnya luar biasa, bisa tidur tepat waktu, bisa makan enak, ya maksudnya. Tapi perilaku orang kaya. Allahu Akbar, Masya Allah, subhanallah. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak mau melakukan kebaikan, hidup hanya untuk dirinya sendiri, hidupnya ingin dihargai terus, hidupnya ingin disanjung, kalau mau berbuat kebaikan berhitung, memandang orang dengan melihat dari status yang lala, itu apa hebatnya orang yang kaya begitu? Itu nggak mulia. Kaya itu dengan kemuliaan. Nah, itulah tadi dua konsep ya. Satu rezeki, yang kedua kekayaan. Kalau konsep ini udah beres, orang tuh akan bersyukur kepada Allah. Karena orang banyak yang merasa dirinya tuh miskin, kalau nggak punya mobil merasa nggak punya rezeki, nggak punya rumah merasa tidak kaya. Ketika dia memuliakan orang, ketika dia memuliakan orang tuanya, ketika dia selalu bisa menahan emosinya, senang menolong, suka ringan tangan, itu kaya itu gitu. Ini yang nanemin kita bahwa kaya itu hubungannya harta dan rezeki itu hubungannya sama pendapatan. Ini kan siapa yang nanemin kita dari kecil itu? Kita kan ditanamin itu dari kecil. Iya benar. Ntar kamu jadi ini ya, nanti kamu kerjanya di sini, nanti kamu bisa nyenengin aku, misalnya orang tua, pada orang tua dulu. Kita pahamnya yang namanya rezeki itu ya punya gitu, padahal kan enggak bukan kepemilikan, seperti yang tadi disampaikan, bukan kepemilikan. Jadi rezeki itu adalah menikmati apa yang diberikan. Selesai sudah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Iya, Masya Allah. Silakan, yang mau bertanya silakan teman-teman. Mau enggak atuh? Mbak Nivi, Mbak Rana, ya, aku deh, Bunda. Ya silakan. Ini Mbak Rana. Ya udah. Jadi kan ya qadarullah mungkin Mbak Dian juga udah tahu kehidupan saya seperti apa gitu. Saya tidak bekerja, saya nggak punya gaji bulanan, tapi Masya Allah cukupkan. Jadi tidak dilebihkan tapi Allah cukupkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi kadang-kadang saya nggak tahu ya, saya kadang-kadang suka beristighfar. Yang tadi dibilang nggak boleh bilang ya Allah berikanlah rezeki yang banyak dan barokah seperti itu. Nah itu kalau dalam setiap doa kita bilang seperti itu gimana menurut Bunda? Karena kan tadi Bunda bilang jangan selalu meminta bilang berikanlah rezeki apa segala macam gitu. Emang saya ngomong gitu tadi? Enggak, ngomong gitu. Kadang-kadang kan ini kita selalu berdoa minta rezeki, minta apa gitu kan? Apa mesti diganti kalimatnya gitu? Baiknya gimana gitu loh. Sebetulnya dalam sholat saja kita sehari sekian puluh kali kan ngomong Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni. Itu aja kan kita minta. Doa. Iya kan? Ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku rezeki. Masalahnya ketika kita memohon kepada, bahkan kan doa rezeki kan ada gitu, doa mohon rezeki kepada Allah ya, dan diajarkan gitu ya. Bahkan sholat aja menjadi salah satu yang kita kepada Allah. Hanya masalahnya ketika Allah memberi kepada kita merasa kita nggak sadar kalau itu rezeki gitu. Paham nggak? Contoh gini, kalau Mbak sedang gatal, rezeki terbaiknya apa Mbak? Mbak lagi gatal nih. Garuk-garuk. Yang banyak apa kemampuan untuk menggaruk? Kemampuan untuk menggaruk. Kan rezeki Mbak.
Loh, berapa banyak orang yang gatal nggak bisa hilang pakai garukan, Mbak. Kita itu yang menjadi rezeki itu makanya mintalah kepada Allah, ya Allah berikan aku yang Engkau lebih tahu kebutuhanku, maka berikan apa yang aku butuhkan. Sebetulnya kan itu yang paling enak. Doa minta rezeki, tapi kita gini, mulut kita memohon rezeki kepada Allah, hati kita itu berserah kepada pengurusan Allah, bertawakal seperti burung gitu. Bertawakal seperti burung. Burung itu kan bertawakal. Burung kan nggak milih-milih. Hari ini pengen cacing yang rada gemuk misalnya atau jumlahnya kan enggak. Tapi bekerja kita bertawakal, kitanya berusaha, kitanya memohon ya silahkan, tapi artinya kan bertawakal kepada Allah. Gitu, Mbak. Ya. Ya, makasih Bunda. Nah, betul. Misalnya kita sakit, kita gelisah, maka rezeki kita apa yang kita butuhkan? Apakah uang? Tanya orang yang psikosomatis. Kan banyak orang yang psikosomatis udah berobat segala yang lalu tiba-tiba dia ngobrol dia dapat pemahaman, keilmuan, lalu hilang. Berarti rezeki yang dia butuhkan apa? Ngobrol. Sharing ilmu kan? Sharing ilmu. Dapat nih. Ke tempatnya Bunda nih misalnya ya, dia yang datang ke tempat Bunda tuh macam-macam kan. Baik orang yang pengen bunuh diri, orang yang orang yang rumah tangga, orang yang segala macam lah ya permasalahan. Emang diapain di hipnoterapi, dikasih uang? Kan enggak, dikasih apa? Dikasih pemahaman. Berarti rezekinya apa? Ketika dia pulang dia sembuh misalnya. Pengetahuan ya. Ilmu rezekinya dia, dan itulah yang dia butuhkan. Kalau sama Bunda misalnya dikasih uang, dia sembuh. Jadi rezeki yang dibutuhkan apa? Maka berilah, maka mintalah kepada Allah apa yang kita butuhkan. Dan Allah lebih tahu kebutuhan kita. Kalau kita kan bicaranya bukan kebutuhan, mau apa? Kita maunya ada pertanyaan dari Bunda Rana Syakira. Assalamualaikum Bunda Reni, izin bertanya tentang rezeki. Apakah hutang termasuk rezeki? Ketika pendapatan dirasa sedikit, apakah hutang itu bisa disebut rezeki? Karena dinikmati, tapi ada perasaan wajib untuk membayar. Ya, begini ya, segala sesuatu. Rezeki itu kan gini loh. Pada suatu hari ada seseorang yang dia itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya minta jodoh. Dia minta jodoh, lalu tiba-tiba dia digigit sama anjing. Ya, dia digigit sama anjing. Ya Allah, katanya saya ini minta rezeki, kok malah saya digigit anjing sih gitu. Ternyata ketika dia digigit anjing, dia pergi ke rumah sakit, lalu dia apa tadi? Ketemu sama dokter. Akhirnya dia ketemu jodoh. Nah, jadi dia digigit anjing itu rezeki bukan? Rezeki tinggal bagaimana menyikapinya. Apapun dalam kehidupan kita, kalau bisa membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah, itu bisa jadi rezeki bagi kita. Rezeki yang diberkahi. Contoh ketika kita dikasih ujian, ujian itu jadi rezeki buat kita. Ketika dari ujian itu kita bisa belajar banyak mengenai kehidupan, jadi bersyukur kepada Allah, jadi mengerti cara pengurusan Allah, jadi buat kepada Allah. Ujian itu rezeki buat kita, rezeki Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hutang bisa termasuk rezeki? Bagaimana kita menyikapinya? Kalau dari hutang itu kita jadi bisa semakin tunduk kepada Allah, kan sekarang bagaimana kita menikmatinya? Hutangnya mau dijadiin siksa, apa mau dibuat jadi banyak orang yang berhutang jadi durhaka kepada Allah misalnya, gara-gara hutangnya ada yang membuat dia menjadi tunduk kepada Allah, jadi bersyukur kepada Allah, jadi malahan lebih bergantung kepada Allah dan sebagainya. Kan jadi rezeki ilmu bagi dia. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Ketika pendapatan dirasa sedikit, apakah hutang itu bisa disebut rezeki? Ketika pendapatan dirasa sedikit. Tapi udah terjawab ya. Ini kayak udah terjawab, tapi yang Bunda sampaikan ya. Iya. Terjawab nggak sih nih yang tadi Bunda sampaikan? Bunda Rana gimana nih? Tadi yang nanya Bunda Rana tuh. Bunda Rana. Ketika yang Bunda jawab udah tadi yang Bunda sampaikan udah bisa menjawab belum nih? Ya udah, alhamdulillah. Ya udah udah sampai gitu. Jadi apapun yang terjadi kepada kita itu membuat kita semakin kepada Allah, itu yang disebut rezeki. Itu sih yang saya tangkap barusan. Ya, jadi pun berhutang berarti harus meningkatkan keimanan kita gitu ya, bukan karena ingin sesuatu hal
yang apa ya, mungkin bukan keinginan gitu, tapi harus kebutuhan yang sesuai dengan Nah, sekarang gini, jalan Mbak. yang ya gitu maksudnya. Sekarang begini, Ya. hutang itu. Jadi gini, kalau pengen segala sesuatunya itu menjadi sebuah keberkahan, makanya tadi kan ada lagi rezeki yang diberkahi, ada yang tidak. Kalau pengen hidup kita itu diberkahi, rezeki kita diberkahi, jadikanlah kepada Allah kepada kita, membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Mbak dikasih ujian, ya Mbak butuh misalnya uang tapi kok malah dikasih jadi bisa berhutang. Oke, dari berhutang itu bisa membuat Mbak menjadi tunduk kepada Allah, bergantung kepada Allah, mensyukuri apapun pemberian Allah. Di saat bersamaan Mbak berusaha bergantung kepada Allah untuk bisa berusaha, berikhtiar, bersungguh-sungguh untuk bisa bayar hutang, itu jadi keberkahan Mbak. Itu rezeki yang insya Allah jadi berkah gitu ya. Iya dong, betul. Ya. Jadi bergantung niat kita juga ya, untuk apa istilahnya yang sikap kita kita, langkah kita, bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Ya. ya, Apalagi ya, pasti. Iya, makasih benar ini. Ya. Apa deh? Silakan sampai mau nanya lagi. Mungkin Umu Ahmad mau tanya. Mbak Dewi Rini, Mbak Fitri, Mbak Meita. Ayo Umu Ahmad, silakan. Enggak sih Bun, alhamdulillah. Terkait masalah konflik rezeki kayaknya insya Allah ya udah memahami, dan memang kalau dalam keseharian memang alhamdulillah. Mungkin mungkin saya bisa menjustifikasi diri saya paling orang yang tidak stres kalau nggak ada uang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan Bunda tahu ya. itu. Ya, ini juga info juga nih Bunda Reni, Umu Ahmad ini istri dari Syekh Dr. Eldau. Jadi dia masih muda, seusia dengan anak saya yang paling besar, dan jadi saya berjumpa dengan dia, saya menganggap dia anak saya, dan anaknya dia saya anggap cucu. Masya Allah, subhanallah. Dan Masya Allah, sinyalnya. Dan Masya Allah, beliau ini sangat selalu bersyukur gitu ya. Saya sangat salut dengan usia mudanya, cukup tegar, selalu bersyukur, mungkin karena juga ajaran dari syekhnya juga ya, Syekh Eldau ya. Masya Allah, dan saya bersyukur banget, dan insya Allah anaknya yang 8 tahun akan disekolahkan di Dubai dan Madinah, insya Allah. Mohon doa semoga dimudahkan dia untuk menjadikan anaknya yang soleh gitu, menjadi lebih dari ayahnya, amin gitu. Dan kalau melihat mereka itu sangat zuhud banget, Bunda Reni, sangat zuhud, dan menjalani apa yang Allah perintahkan ya. Dia tidak pernah berpikir yang pokoknya udah ini pakai itu yang dinikmatin gitu, seperti itu, seperti gambaran konsep rezeki yang tadi disampaikan ya. Memang benar dia menjalani semua yang disampaikan di dalam Quran dan hadis. Masya Allah, alhamdulillah, saya belajar banyak dari yang dihadirkan oleh Allah. Satu cerita mungkin ya, sharing terkait masalah rezeki. Jadi Ahmad itu memang mau ke Dubai ya. Orang di luar itu dipikir kita banyak duit karena Ahmad mau ke Dubai. Alhamdulillah itu rezeki ya, yang bukan memang jadi bukan kita yang mengeluarkan uang untuk berangkatnya, untuk pesawatnya, visanya. Alhamdulillah itu rezeki. Dan insya Allah suami anak juga mau umroh, dan memang kalau dicek rekeningnya tuh miris ya kalau kita berbicara nominal, tapi alhamdulillah ada aja, kemudian itu sampai bisa berangkat itu tidak sampai akan berangkat itu juga nggak ada dibilang yang namanya rezeki nominal gitu. Jadi itu mungkin saya sudah cukup memahami bahwa rezeki itu, maksudnya dari kisah ini saya cukup memahami bahwa benar apa yang dikatakan Bunda Reni, kalau rezeki itu tidak melulu berbentuk nominal. Saya bisa ketemu Bunda Dian, saya bisa ikut Zoom dan lain sebagainya, itu adalah rezeki yang luar biasa. Dan memang saya sendiri tidak menyekolahkan anak pun, padahal jadi udah beberapa teman saya itu marah kepada babanya Ahmad, dan bertanya, nanti gimana kalau anaknya nggak sekolah, kerjanya nanti gimana? Itu pertanyaan banyak sekali yang masuk, karena memikirkan bahwa nanti
bisa kerja karena nggak ada ijazah? Itu banyak sekali yang masuk pertanyaan begitu. Bukan pertanyaan lagi, tapi kayak mengomentari gitu dengan kita mengambil keputusan bahwa anak homeschooling dan fokus pada belajar Al-Quran dan terkait masalah agama Islam. Itu banyak sekali. Suami saya udah suami saya udah banyak yang sentil dari kalangan ulama juga. Itu nanti anak kalau ke sekolah gimana? Dan begitulah faktanya memang sekarang yang mengkredilkan makna rezeki itu sebatas nominal. Gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi saya berjumpa dengan orang-orang yang benar, maka dinamakan wanita cerdas tangguh nih Bunda Reni. Karena ternyata banyak sekali teman-teman yang Allahu Akbar, masya Allah. Kalau antara percaya dan tidak deh, kalau Bunda Reni lihat kehidupan teman-teman kita gitu ya. Dan salutnya luar biasa, mereka bisa tough, mereka bisa selalu bersyukur, dan mereka bisa menebar kebaikan dan agama Allah dengan cara kita yang sederhana gitu ya. Alhamdulillah mereka mau berkolaborasi dengan WCT. Ini saya berjumpa dengan Umu Ahmad juga pun, karena luar biasa itu jalur kehidupan ya. Itu rezeki juga, masya Allah. Dan saya dihadirkan satu paket anak dan cucu gitu ya. Dan itu hiburan saya, alhamdulillah. Dan kami saling menghibur kepada teman-teman yang lain juga, kepada Mbak Nivi ya. Alhamdulillah di WCT itu bukan sebagai komunitas yang itu loh Bunda, bukan komunitas yang biasa, tapi kita benar-benar keluarga. Jadi kita sisterhood, WCT sisterhood. Jadi saya pun menerima curhat tuh sangat-sangat open. Mau datang, mau nginep, kalau nggak ada suami gitu ya, silakan. Mau berbicara apapun silakan, karena saya terbuka open door gitu ya, kapanpun. Kalau di apartemen pun begitu, kalau di sini pun di rumah petak sudah ada yang nginep, ada yang datang. Allahu Akbar. Saya bersyukur. Ternyata Allah berikan segala kemudahan dan rezekinya yang luar biasa, dan itu suatu rasa yang luar biasa membuat saya tenang gitu loh. Itu aja. Alhamdulillah, ini teman-teman yang luar biasa pokoknya deh. Energinya positif. Alhamdulillah. Saya selalu bilang kita harus bisa good vibe untuk mentransfer istilahnya cahaya-cahaya kecil, walaupun cuma kayak lilin gitu. Kita siapa sih? Ada yang bilang gini, Bun, kayak ini dong Peggy Melati Sukma. Peggy Melati Sukma artis. Kita bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang terkenal. Gitu loh. Jadi ada kayak Umi Pipik. Aduh, apalagi disamakan dengan beliau. Aduh, sungguh saya bukan siapa-siapa. Saya hanya jalanin apa yang saya mampu, apa yang tim mampu, dan alhamdulillah semoga ini menjadi manfaatnya, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal kita bersama-sama, sesama perempuan yang ada di sini gitu. Ada berapa jumlah ininya, Bu Dian? 190 dari berbagai provinsi. Saya belum invite lagi. Ada dari Padang, ada dari NTT, ada dari banyak yang sudah hadir ke tempat saya. Itu ada yang dari Aceh, pernah datang malam-malam karena dia terlibat dengan riba. Saya kan financial planner ya gitu ya, tapi yang no riba gitu. Jadi saya mengajak kepada yang komunitas, ke dalam komunitas yang muslim, sehingga lebih mudah untuk bekerja sama dengan mereka gitu loh. Alhamdulillah dipertemukan lagi dengan Mbak Reni ya, Bunda Reni ya. Saya udah kenal dengan Rani McLean ya gitu, masya Allah. Alhamdulillah kami sudah berjumpa dan ngobrol, asik banget gitu ya, dan masya Allah. Jadi alhamdulillah dilanjutkan lagi oleh Allah dengan sila ukhuwah yang Allah hadirkan melalui Mbak Eliana. Mbak Eliana sebagai wasilah tentunya itu ya, perantara Allah untuk kita bisa melakukan hal yang lebih luas lagi. Alhamdulillah Mbak Eliana pun mau menjadi admin, masya Allah, tabarakallah. Mbak Meta silakan, Mbak Meta. Nah, silakan. Tadi silakan, Mbak. Sebelumnya ya. Dengar nggak, Bun? Kedengeran. Nah, ini Mbak Meta ini adalah notaris nih, Bunda Reni. Notaris ya, alhamdulillah. Dia masih sangat muda. Nah, nanti silakan bicara, Mbak. Iya, Bun. Tadi saya dapat insight baru ya, maksudnya rezeki dan kekayaan tidak terkait dengan harta gitu kan. Tadi sudah juga sharing dari Mbak Nuryanti tadi, terus saya juga ngalamin hal ini gitu. Jadi masya Allah saat saya butuh sekali, terus tiba-tiba ada tawaran job gitu ya,
saya harus di-pitching sama beberapa notaris, terus akhirnya saya dipilih, dan karena saya dipilih, jadi saya harus harus jelas kantornya di mana, sedangkan saya waktu itu nggak punya kantor, masih belum punya kantor, dan saya fight sendiri, Bu. Maksudnya saya punya suami, tapi ya Masya Allah gitu, saya merasa sendiri gitu kan. Terus akhirnya ada bantuan dari Allah gitu, lewat orang-orang yang sayang sama saya gitu. Jadi saya tiba-tiba punya kantor sendiri, terus akhirnya proyek itu datang ke saya gitu kan. Ini maksudnya, tapi keinginan ingin punya harta itu ada sih, Bu. Maksudnya saya ingin balas orang-orang yang sudah baik sama saya gitu. Itu nggak apa-apa kan? Karena saya paham bahwa rezeki itu tidak terkait dengan harta, tapi keinginan untuk punya harta untuk membalas orang-orang yang sudah pernah baik sama saya itu besar sekali gitu. Itu sih, Bu. Ya, Masya Allah. Iya, gitu. Baik. Iya, Masya Allah, tidak ada satupun yang Allah berikan kepada kita kecuali semua kebaikan. Kak, keras itu suara. Semuanya kebaikan, semuanya Allah tuh sudah cukupkan kehidupan kita. Kalau kata Rasulullah begini, kita semua rezeki akan sampai kepada kita, sampai kita tuh nggak akan meninggal sampai rezeki terakhir itu sampai kepada kita. Jadi kalau hari ini rezeki ini adalah rezeki terakhir gitu ya, baru kita akan meninggal gitu. Saya misalnya. Artinya apa? Betapa semua itu sudah dalam jaminan Allah. Cuman permasalahannya adalah setiap apa yang Allah berikan kepada kita, apa sikap kita gitu. Apakah dia membuat kita menjadi tunduk kepada Allah, atau karena uzubillah membuat jadi lupa kepada Allah, atau membuat jadi lalai. Nah, tinggal sikap kita. Gitu. Jadi apapun namanya lihatlah gitu. Apalagi Allah juga mengatakan kan innamal usri yusra fa innamal usri yusra, bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Jadi bagaimana Allah menurunkan itu pasti semua berpasang-pasangan. Kita di saat bersama, kita di saat sulit lalu datang kemudahan. Cuman kebanyakan orang karena dia sudah sumpah, sudah bingung, sudah marah, dia nggak bisa melihat kemudahan dalam kehidupannya. Apalagi setelah sekarang kita memahami bahwa ini ribut banget suara di sini ya. Ada orang nyanyi, ada orang macam-macam, jadi udah kedengeran nggak sih suaranya orang nyanyi? Enggak ya? Kedengeran ada karaoke ya di belakang ya, Ada background. karaoke, ada segala macam gitu. Nggak apa-apa, Ya, tapi masih lebih dominan suaranya Mbak Aryani. Iya, baik. Jadi alhamdulillah tadi Mbak Meita tadi bagaimana Allah memberikan kemudahan, bagaimana Allah memberikan jalan, bagaimana Allah memberikan juga ujian. Emang kenapa sih kita dikasih ujian? Kenapa sih kadang-kadang kok kalau bahasanya gini, sudah jatuh tertimpa tangga, kan kayak begitu ya. Sebetulnya bukan karena Allah pengen ngebuat kita jatuh dan tertimpa tangga. Kita tuh lagi dididik sama Allah supaya benar-benar bulat bergantung kepada Allah. Makanya pernah Bunda gitu, kenapa sih saya nih kok ujian ini nggak selesai-selesai? Karena mungkin belum selesai pendidikan dari Allahnya. Nanti kalau sudah selesai, kita sudah lulus, pasti Allah akan lepaskan. Tetapi jangan khawatir, ujiannya pasti dikasih sama Allah, dan kalau kita lulus, ujian kita akan naik. Hidup kita kan cuma begitu aja. Kalau ujian kita masih di situ-situ juga, satu belum lulus. Yang kedua, semua itu memang ternyata ujian-ujian itu diberikan kepada kita karena memang kita membutuhkan. Bayangkan, kita kalau nggak ada ujian, kita nggak akan bisa jadi sematang sekarang. Anak SD nggak bisa naik ke SMP kalau tanpa ujian. Anak SMP nggak bisa naik ke SMA kalau tanpa ujian. Jadi ujian-ujian, kesulitan yang Allah berikan, itu semua memang dibutuhkan oleh kita. Itu satu. Yang kedua, lalu Allah pula yang menyiapkan jalan keluarnya. Allah yang menyiapkan rezekinya. Sampai ada satu masa di mana ada satu perjalanan, ternyata kita baru bilang, oh ternyata hanya Allah yang bisa memberikan. Kadang-kadang kita kan punya masalah, lalu kita bingung, semua buntu. Kenapa ya semua buntu? Karena lalu tiba-tiba sampai nanti datangnya pertolongan Allah. Allah tuh mau ngasih tahu, mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang bisa nolong gitu kita. Gitu.
Karena banyak orang yang merasa dalam tanda kutip ya, dia nggak butuh Allah, dia nggak benar-benar berserah kepada Allah, dia nggak benar-benar minta pertolongan Allah. Kita misalnya memohon kepada Allah, ya Allah, tolong misalnya dia punya hutang gitu ya, lalu dia minta kepada Allah, tapi dalam hatinya dia bergantungnya bukan kepada Allah. Bukti bahwa dia nggak bergantung kepada Allah apa sih? Ketika dia berdoa, kegelisahannya nggak hilang. Oke. Ya, gambarin orang yang belum benar-benar berserah diri kepada Allah, padahal dia rajin sholat, rajin berdoa, dia masih gelisah, dia masih bingung, dia masih takut. Padahal orang-orang ketika dia sudah mengangkat tangannya, Allah harusnya selesai semua persoalan karena dia tahu Allah yang mengurus kehidupannya gitu ya. Apa ini? Oh, donor reaktif. Ya, baik. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Mbak Dian, apa yang Allah sudah karuniakan seperti ini, karena Allah tahu hari ini kita sedang butuh ini, maka di hari ini rezeki hari ini adalah ini. Dan rezeki lagi ketika Allah memberikan ilmu, lalu Allah pahamkan kita, itu juga rezeki karena pemahaman itu datangnya dari Allah. Ya, itu juga rezeki. Jadi bayangin dalam waktu 1 detik aja berapa banyak rezeki yang sudah sampai kepada kita dan kita nikmati gitu. Masya Tinggal Allah, Masya bersyukur Allah. aja gitu, Iya, ya. tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan ya, bahwa kita selalu bersyukur atas apapun yang kita terima adalah rezeki Allah. Kita sholat pun, kita masih bisa sholat malam, masih bisa sholat sunnah, itu juga rezeki dari Allah. Sehingga kalau kita sholat, kita bersyukur, Allah udah kasih lagi rezeki kita untuk kita sholat sunnah dalam kondisi bagaimana begitu berlimpahnya yang Allah berikan untuk kita, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu luar biasa. Kira-kira ada mau lagi yang ditanya mungkin Mbak Dewi Puspa, Mbak Asto mungkin, biar nggak ada biar tenang apa yang ditanyakan, mungkin silakan mumpung ada ahlinya. Mungkin nanti kita insya Allah kita bisa berjumpa ya Bunda Reni ya, kita bisa berjumpa dan kita bisa berkumpul dan kita bisa saling sisterhood kita secara ini bisa lebih kuat lagi, keimanan ketakwaan kita pada Allah itu ya, itu hanya tugas kita sebagai sesama muslim ya, nggak ada lain gitu loh ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman, mungkin Mbak Fitri, Mbak Wulan, Mbak Asto, adakah? Punten, satu Mangga. lagi boleh? Monggo. Iya, nggak apa-apa Mbak Asto. Ada ada bahasa itu kayak nolak rezeki, itu bagaimana ya maksudnya? Kadang-kadang kan kita misalnya ya ada yang ngasih misalnya nggak usah itu bilang nolak rezeki, itu bagaimana ya? Nggak bentuk aja sih maksudnya yang lain. Misalnya ada yang ngasih sembako, tapi kita nggak usah yang lain aja, itu bagaimana ya? Maksudnya mau ditanyakan. Gini ya Mbak, mau kita tolak apapun, kalau dia itu udah rezeki bagi kita, maka dia pasti akan sampai kepada kita. Cuman satu, apapun yang datang kepada kita syukuri aja gitu ya. Selama memang kita tidak meminta, bisa jadi itu jalan Allah yang ingin memberikan. Selama kita tahu bahwa itu bentuknya halal, itu bentuknya thayyib, ya sudah gitu. Itu bisa jadi rezeki itu memang lagi diperintahkan Allah untuk datang kepada kita. Ya. Tapi kalau misalnya datang tapi kita tahu dia tidak halal, dia tidak baik, kayak jangan diterima. Baik dihindari ya. Tolak kalau kayak gitu ya. Iya. Yang penting intinya adalah kita tidak meminta. Kita dikasih, disodorin sama Allah gitu ya. Ini dikasih tiket gini ya, udah alhamdulillah, terima kasih. Ya, Bu, apa itu? Kenapa? Yang ruswah ya apa yang upah tapi apa yang Riswah Mbak. Riswah. Bunda Riswah, Bunda Reni sogok, uang suap. Iya. Ya, dilihat sumbernya lagi gitu ya. Sebenarnya betul. Tujuannya Allah kan nggak betul gitu kan ya. Orang kan mau pakai sogok mau nggak sogok juga namanya rezeki nggak ada yang bisa ngelangin kalau Allah udah ngasih. Iya. Kalau Allah nutup nggak ada yang bisa buka. Makanya kan gini kalau kata Rasulullah ya, rezeki itu sampai kepadamu. Kita nggak akan meninggal sampai rezeki terakhir sampai kepada kita, kata Rasul. Maka jemputlah rezeki gitu dengan cara yang halal, jangan melakukan yang haram. Itu Rasulullah tuh mengingatkan seperti itu. Artinya apa? Seperti apa? Mau pakai cara yang dia akan sampai ke kalau jadi
kan banyak orang yang khawatir dia nggak akan sampai kalau dia nggak melakukan itu gitu. Padahal kata Rasulullah, lakukan yang halal karena rezeki itu kalau dia sudah menjadi hakmu, dia pasti akan nyampe tanpa kamu harus mengalahkan, tanpa harus melakukan perbuatan yang haram kan gitu. Iya kan, cuma kan banyak orang yang khawatir rezeki itu nggak nyampe kepada dia, sehingga dia Jadi mungkin nggak dipaksa. mengambil sebuah cara gitu ya, dia dia melakukan yang haram gitu. Padahal kan rezeki pasti nyampe karena udah ditulis sama Allah gitu. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi jelas ya. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan teman-teman. Mungkin nanti Mbak Nivi yang menutup. Mbak Nivi, di manakah gerangan? Nah, ini Iya. dia. Oke. Nah, oke. Apa nih, saya sambil nyambi pas ada anak di rumah juga. Ya, terima kasih atas pencerahannya hari ini Bunda Reni. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan kalau Afan, Bunda Reni tinggal di mana ya? Saya tinggalnya di Bogor, di kaki Masya gunung. Allah. Jadi kalau mau Iya. main ke rumah saya silakan. Saya tinggalnya benar-benar di kaki gunung. Jadi kalau ke depan rumah saya itu gunung kelihatan. Jadi Masya Allah. Enak. Insya Allah. Kalau Insya Allah. Bunda Reni ada waktu dan berkenan, kami tanggal 2 ada acara, mungkin berkenan hadir dan bisa sharing bareng kami. Gimana? Tapi saya tanggal jadi- 2 itu ke Surabaya. Saya ada acara di Surabaya. Oh, Masya Habis Allah. di Surabaya Iya. saya ke Kalimantan. Jadi saya baru pulang itu Ramadan mungkin ya, baru bisa Iya, pulang. karena ini kan kami mengejar sebelum Ramadan. Iya, Untuk apa namanya, tujuannya untuk berbagi untuk paket sembako murah ya, karena melihat saya nggak tega gitu ya, beras mahal ngantrinya sampai segitu banyak gitu kan. Jadi kita tergerak untuk itu gitu. Semoga ya dengan Kalau Mbak Nivi di mana rumahnya? Depok, Bunda. Oh, Depok. Kalau Mbak Dia? Depok. Sekarang pindah ke Depok. Tadi di Jakarta kan. Tadi Kelapa Gading. Pindah Depok. Baik. Ya, nanti insya Allah ini kita bisa ya. bersilaturahmi Bunda di Bogor. Iya, insya Allah. Mangga. Mhm. Mangga Nanti- ya, silakan nanti, bisa ke rumah alhamdulillah. saya. Kalau ke rumah saya tuh kayak refreshing. Gitu. Masya Allah. Seneng dong kita. Nanti itu aja, kami berkabar. Yang penting Bunda lagi ada di rumah gitu. Mbak Dian, itu yang rencana kita sanlat belum jadi. Iya, Itu kita ke rumahnya sanlat kan Bunda pesantren. Reni. Iya. Kita pesantren kilat kan di rumahnya Bunda Reni. Yang Ya, kemarin mungkin nggak nanti jadi. habis Lebaran mungkin ya. Iya, insya Allah. Cuman Bunda Ya, Reni ini sebentar lagi sibuk kan sekali. Ramadan. Ya, insya Allah. Kita atur lagi Mbak Eli. Saya tuh di sana dekat dengan pondok, ada pondok di sana. Kalau saya gitu. tinggal ya 10 menit lah mungkin ya dari pondok. Kami punya pondok Ikhwannya Masya itu Allah. ada di Cigombong di sana, di Bogor. Kalau pondok akhwatnya, pondok putrinya itu di Bintaro. Jadi kalau saya lagi ke Jakarta, saya di Bintaro. Nah, tapi tempat tinggal saya itu di Bogor, di Cigombong gitu. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan bisa terrealisasi ya dengan Jadi segera. saya tuh orang kampung asli. Ya sejuk tapi di sana, Masya Allah. Rezeki ya. Tinggal tempat yang sejuk, Masya Allah. Masya Allah. Orang Alhamdulillah. tiap minggu rela ngantri, bayar berjuta-juta, macet-macetan untuk lihat gunung, untuk dapat sejuk. Saya tiap hari dapat sejuk, dapat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat sekali itu. Iya, nikmat. Itulah rezeki yang Allah kirimkan, hadirkan, pemberian Allah. Iya, alhamdulillah. Apapun yang kita terima adalah rezeki. Jadi kita tinggal bersyukur dan selalu Terus senantiasa. Bunda Reni kalau di sana nggak ada program untuk itikaf gitu ya Bun, di pesantren ya, pondok? Ada insya Allah di bulan Ramadan. Nanti dikabar. Kalau Ada yang mau, mau itikaf? Saya Ada yang mau? pengen ya, tapi nggak usah tiap hari, mungkin berapa 2 hari atau apa gitu Mbak Betul. Dian. Sekarang kalau misalnya mau, mangga di set, di manage. Insya Allah kita adakan program. Dari kemarin tuh sama Bunda Eliana sekarang lagi di set. Cuman ya memang kondisi aja gitu. Saya besok udah berangkat ke Bandung, dari Bandung ke Surabaya, habis itu ke Kalimantan, pulang ke Kalimantan. Nah nanti memang ada planning, makanya mangga nanti silahkan kalau misalnya memang siap. Cuman rumahnya tidak terlalu besar, paling banyak mungkin bisa berapa ya? Ya kalau untel-untel mungkin kita bisa 10 lah gitu ya. Kita untel-untelan aja nggak apa-apa. Ya itu itikaf ya bentuk. Ya, karena saya terus terang saya belum pernah itikaf gitu, karena kan kita perempuan ya
Jadi kadang-kadang gerakannya terbatas gitu kan. Makanya nanti bisa di sana. Rumah saya tuh disebutnya tuh villa. Villa. Masya Allah. Nanti kita Ya udah nanti nikmati rezeki yang diatur Allah waktunya hadirkan. ya Mbak Dian, Insya Mbak Allah. Ya, Eliana. Mbak Eli Sama tuh, Mbak Eliana nanti bisa diatur. Kalau mau agak lega mungkin 6 orang lah ya, 6 orang. Ya, Kemarin ya. terakhir berapa ya Bu Eli, kemarin kita nginep di rumah ada berapa? 10 orang. Yang di rumah kemarin 10 orang ya Bu Eli ya? berapa ya? Yang terakhir. Iya, ada 8. 8 ya. Iya. Mbak Ade, iya. Ya, insya Allah. Supaya semuanya bisa masuk ke dalam kamar. Tapi kalau di ruang tamu bisa banyak gitu, ngampar. Tapi kemarin juga ibu-ibunya ya pada tidurnya pada di ruang tamu, pada pakai karpet, pakai segala macam gitu ya. Iya, jadi kamarnya malah Saya tuh kosong. sesuai dengan Malah keluar. kamar jadi kapasitas kamar itu jadi satu kamar tuh berapa 3 orang gitu. Cuma karena ruang tamu itu sebenarnya kan buat tempat kita ibadahnya, sholatnya dan sebagainya. Tapi ternyata orang senang di luar. Lebih lega kali. Bukan lebih enak karena bersama-sama ngumpul. Menurut saya tuh dingin gitu. Ya. Dingin gitu. Jadi Oh, ya. Itu benar-benar itu sekalian ibadah, sekalian healing. Iya, ya insya Allah. udah deh pokoknya ketagihan lah ya. Kata orang sih gitu. Oh, ya, Masya Allah. Ya, itu tuh rezeki tuh, Bun. Iya, kalau kita jadi ke sana itu jadi rezeki. Kita bisa nikmatin bareng. Iya, itu rezeki. Masya Allah. Insya Allah Pokoknya kita silakan. atur lagi. Ya, kita atur lagi, Mbak. Maksimal mungkin karena nanti harus ada ya maksimal 6 lah mungkin ya. Enggak Ya. kalau misalnya 6 Ya. kita buat acara itikaf di sana. Ya, Lalu di kan kita belum pernah itikaf ya Mbak Dian, WCT. WCT biasanya ngumpul kalau di tempat saya ngumpul tahajud bareng gitu loh, tadarusan bareng ya. Iya, Tapi sekarang kalau kan saya ini Ramadan Mbak, jadi itikaf aja. Kalau saya pribadi ya memang itikaf di masjid karena di apartemen ada masjid, alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah, itu rezeki saya sih. Nah, kalau mau ke tempat saya pun itu gampang, naik keretanya gampang, naik kendaraan umumnya gampang gitu. Jadi Kita atur, tenang nggak aja, sulit kita lah ya, atur naik insya Allah. kereta. Kalau misalnya mau kayak begitu pasti ada lah rezeki dari Allah, mungkin nanti Allah siapkan kendaraan. Masya Allah. Amin. Mana nih, ini biasanya yang paling ringan tangan nih, tukang gotong ke sana namanya Kak Wulan. Mana nih Kak Wulan? Kak Wulan masih ada nggak? Ada Windrati Krisna Hari. Ada, masih ada. Ada. Ya bunda. Nah itu tuh biasanya Kak Wulan tuh yang suka nentengin orang pengen naik angkot, nanti tiba-tiba karena tiba-tiba Kak Wulan nyiapin mobilnya dipotong semuanya. Bisa aja Masya bunda. Allah. Jadi lahan amal dong, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak banget. Paling ringan tangan. Masya Orang Allah, pergi ke luar sana biasa. tuh biasanya nyiapin kendaraan nomor 1. Nah ini Kak Wulan ini rezeki. Oh, Nah, Kak Wulan subhanallah. sering sekali dipilih oleh Allah menjadi kurir dalam arti turunnya kebaikan Allah, kurirnya Allah. Bunda. Masya Apa yang Allah, Allah titipkan tabarakallah. dimaksimalkan ya Kak ya. Untuk Iya. Subhanallah. Ilmunya kan dari bunda. WCT tidak ada yang punya mobil, jadi kita biasa semua kemana-mana pakai transportasi umum. Masya Allah, alhamdulillah gokar ya Mbak ya. Dan rezekinya, Iya. alhamdulillah kita bisa melangkah luar biasa kemana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Iya. gokar juga nggak mahal ya Kak ya, dari Jakarta Iya. ya Kak. Nggak mahal. Iya bunda. Karena Gampang gampang sih banget kalau ke sana. aksesnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Ini Kak alhamdulillah. Wulan ini yang membawa Bunda sampai ke sana. Oh gitu. Sama ya bunda. Iya, Kak Wulan itu aslinya di sana daerahnya tuh namanya Cigombo. Jadi Iya. beliau ini punya lahan, akhirnya lahan itu dengan takdir Allah menjadi rezeki bagi kita didirikan pondok di sana. Oh, Nah, subhanallah. Kak Wulan Oh. Cigombo nggak Kak? Akhirnya Bunda yang tinggal sana. Iya, akhirnya bunda yang di sana ya. Berarti rezeki Subhanallah. bunda nanti insya Allah. Iya. Rezeki bunda itu benar-benar ini, Masya Allah. Iya. Subhanallah, keren, Baik, keren. kita tutup dulu ya. Tolong dibantu ya sama Mbak, bisa dibantu sama Mbak Eli, bisa dikomunikasikan langsung. Ya, Iya, sama Mbak insya Eli Allah, nanti. benar. Ya. Insya Allah. Iya, baik. Baik, itu saja ya. Jazakumullah Baik, khair. ya. Mohon maaf atas Ya, kita tutup dengan Baik. doa kafaratul masjid, Bunda. Ya, baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsir Bunda Reni Ya, semuanya. jazakillah khair. Terima kasih Mbak Klebati. Bunda. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Rana. Terima kasih Ibu Devi. Ibu Dewi, terima kasih. Yuk, Maaf lahir batin ya, Mas. sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.